Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Iswani Rahayu. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Bab 5 yaitu Security E-commerce. Keamanan adalah kekhawatiran bagi organisasi karena menghadapi masalah ganda untuk melindungi data yang disimpan dan pesan yang dikirim. Organisasi selalu memiliki data sensitif yang ingin membatasi akses ke beberapa orang yang berwenang. Secara historis, data tersebut disimpan di daerah terlarang atau disandikan. E-commerce menimbulkan tambahan masalah keamanan. Selanjutnya, pengertian lain adalah maksud dari internet untuk memberi orang-orang remote access informasi. Karena perdagangan elektronik didasarkan pada komputer dan jaringan, teknologi ini dapat digunakan untuk menyerang sistem keamanan. Faktor keamanan, pengelolaan dan penjagaan keamanan secara fisik, penambahan perangkat-perangkat elektronik, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras untuk melindungi data, saran komunikasi, serta transaksi. Faktor pendorong kemunculan dan perkembangan keamanan e-commerce. Yang pertama yaitu kemajuan infrastruktur sistem komunikasi, yang kedua meledaknya sistem perdagangan global, yang ketiga sistem perdagangan real time, yang keempat meningkatkan rasa pengertian atau penghargaan terhadap segala risiko yang mungkin terjadi, yang kelima yaitu tersedianya teknologi sistem keamanan atau security, yang keenam sistem keamanan sebagai aset yang berharga, yang ketujuh politik, yang kedelapan pengakuan terhadap pernyataan sah. Tujuan keamanan sistem informasi yaitu sistem keamanan komunikasi atau communication security, keamanan komputer atau computer security, keamanan secara fisik, keamanan secara personal, keamanan administratif, keamanan media yang digunakan. Tujuan sistem keamanan informasi yang pertama confidentiality, yaitu menjamin informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka dan tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Yang kedua availability, yaitu menjamin penggunaan yang sah agar dapat mengakses informasi dan sumber miliknya sendiri. Yang ketiga yaitu integrity, menjamin konsistensi data tersebut apakah masih utuh sesuai aslinya atau tidak. Yang keempat legitimate use, yaitu menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya konsep security e-commerce. Yang pertama security policy, yang kedua authorization, yang ketiga accountability, yang keempat a threat, yang kelima an attack, yang keenam safeguard, yang ketujuh vulnerabilities, yang ke-8 risk, yang ke-9 risk analysis. Yang pertama threat atau ancaman, system penetration, authorization violation, planning, communication monitoring, communication tampering, denial of service atau DOS, repudiation. Selanjutnya yaitu yang dilakukan safeguard, mencegah munculnya threat atau ancaman sebelum benar-benar terrealisasi. Yang kedua, meminimalisasikan kemungkinan terjadinya ancaman tersebut. Yang keempat, mengurangi akibat yang ditimbulkan karena ancaman yang sudah terrealisasi. Security service safeguard yaitu yang pertama authentication service, yang kedua access control service, yang ketiga confidentiality service, yang keempat data integrity service, yang kelima non repudiation service. Selanjutnya pengaplikasian metode security dalam e-commerce. Yang pertama metode enkripsi, kombinasi public key dan private key, certificate authority atau digital signature. Kemudian secure electronic transaction atau SET. Yang kedua metode virtual private network VPN, yaitu tunneling dan firewall. Selanjutnya bab 6 yaitu uang elektronik. Pengertiannya, uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kriteria uang elektronik yang pertama diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, yaitu nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang keempat, bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Metode pembayaran uang elektronik yang pertama electronic fund transfer, yang kedua digital cash, yang ketiga e-cash, yang keempat credit card. Selanjutnya yaitu kekhawatiran mendasar tentang uang elektronik. Yang pertama ada keamanan, yang kedua autentikasi, yang ketiga anonimitas, yang keempat divisibility. Selanjutnya karakteristik uang elektronik. Seperti ini tabel karakteristiknya. Contohnya EFT, di security-nya high, di authentication-nya high, di anonymity-nya low, di visibility-nya yes, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada electronic fund transfer. Ini diperkenalkan pada akhir 1960-an menggunakan struktur perbankan yang ada untuk mendukung
berbagai macam pembayaran, bersifat fleksibel, dan dapat menangani volume transaksi dengan banyak konsumen dan komersial, baik lokal maupun internasional. Kemudian ada digital cash, sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan digital atau digital signature dan dilengkapi dengan sepasang kunci public private atau public private keys. Selanjutnya ada kategori digital cash. Yang pertama anonymous atau identified, yaitu si pemilik kartu bisa anonim atau teridentifikasi dalam melakukan transaksi. Yang kedua offline atau online. Online berarti si pemilik harus berkomunikasi dengan bank secara langsung untuk bertransaksi dengan pihak ketiga, misalnya toko. Offline berarti transaksi bisa dilakukan tanpa melibatkan bank secara langsung. Yang ketiga smart card atau purely electronic. Pemakaian smart card seperti kartu kredit layaknya, kecuali smart card menyimpan informasi uang di dalam chip yang terdapat pada kartu tersebut. Nah, selanjutnya ada e-cash. E-cash ini dirancang untuk memberikan pembayaran yang aman antara komputer menggunakan email atau internet. Credit card yaitu sistem pembayaran yang aman, nyaman, dan banyak digunakan di tempat terpencil. Mekanisme kerja digital cash seperti ini, yaitu toko pembayaran ditagih dari toko ke bank. Selanjutnya bank digital cash-nya dikeluarkan dari bank, kemudian diserahkan pemilik digital cash. Nah, pemilik digital cash mengirimkan digital cash-nya ke toko. Selanjutnya kembali lagi toko membayarkan ke bank, seperti itu berulang-ulang. Nah, selanjutnya ada protokol digital cash. Yang pertama ada online, yaitu merchant akan berkomunikasi dengan bank setiap kali terjadi transaksi, mirip seperti protokol kartu kredit masa kini. Yang kedua offline, yaitu artinya tidak dibutuhkan komunikasi antara merchant dan bank sampai transaksi antara merchant dan customer selesai. Yang ketiga yaitu observer, artinya menciptakan smart card khusus yang mengandung chip anti rusak yang disebut dengan observer. Chip observer berisi basis data mengenai bagian dari digital cash yang digunakan oleh smart card. Nah, bentuk-bentuk protokol digital cash ada electronic coin. Electronic coin ini memiliki nilai yang tetap dan pihak yang menggunakan sistem ini akan membutuhkan beberapa koin dalam nominal yang berbeda. Yang kedua, elektronik. Ini dapat digunakan dalam jumlah berapapun sampai pada suatu nilai maksimum dan kemudian dikembalikan untuk mengambil cash yang tidak digunakan. Selanjutnya, properti sistem digital cash yang ideal menurut Sasaki Okamoto dan Suo Ohta. Yang pertama independence, yang kedua security, yang ketiga privacy atau untraceability, yang keempat offline payment, yang kelima transferability, yang kelima divisibility. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.